Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen mengenai pengembangan sistem. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, di mana anggota yang pertama adalah yang pertama yaitu Ikomang Bayu Artajaya dengan NIM 2017051034. Yang kedua adalah Kadek Gustia Loka dengan NIM 2017051041. Yang ketiga adalah saya sendiri, Gusti Ayu Made Widya Santika dengan NIM 2017051047. Yang keempat adalah Loh Parsini Dewi dengan NIM 2017051055. Dan anggota terakhir yaitu Kadek Cynthia Ananda Safitri dengan NIM 2017051062. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih telah berhasil. Terdapat 10 langkah yang telah dikelompokkan menjadi 3 tahapan mengenai pendekatan sistem. Yang pertama adalah upaya persiapan. Upaya persiapan adalah upaya yang menyiapkan pemecahan masalah dalam memberikan suatu orientasi sistem dan mempunyai 3 langkah persiapan yang tidak harus dikerjakan secara berurutan. Langkahnya adalah yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem, yang berarti harus dapat memandang perusahaan sebagai suatu sistem yang dapat terlaksana dengan menggunakan model sistem umum dan harus dapat melihat bagaimana perusahaan sesuai dengan model. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya sangat penting, seperti dengan pemegang saham, pelanggan, masyarakat keuangan, masyarakat global, pemerintah, pesaing, pemasok, dan serikat kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Subsistem utama perusahaan dapat mengambil beberapa bentuk. Bentuk termudah yang dapat dilihat oleh manajer adalah area-area bisnis, tingkat-tingkat manajemen, dan juga arus sumber daya. Yang kedua adalah upaya definisi. Upaya definisi adalah upaya yang terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Upaya ini biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah, yaitu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan lebih baik atau buruk dari yang telah direncanakan yang berasal dari dalam perusahaan atau lingkungan dan akan mengawali suatu proses pemecahan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, manajer dapat menghubungi seorang analisis sistem untuk membantunya dalam memahami masalah. Upaya definisi terdiri atas 2 langkah, yaitu yang pertama, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Ketika manajer mencoba untuk memahami masalah, analis akan memulai pada sistem yang menjadi tanggung jawab manajer tersebut. Sistem ini dapat berupa perusahaan atau salah satu unitnya. Analisis kemudian dilanjutkan menuju ke bawah hierarki sistem, tingkat demi tingkat. Manajer pertama mempelajari sistem sehubungan dengan lingkungannya. Selanjutnya, manajemen menganalisis sistem dilihat dari subsistem-subsistemnya. Tujuan dari analisis dari atas ke bawah ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat di mana terdapat penyebab masalah terjadi. Yang kedua, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Dalam bagian sistem, terdapat unsur-unsur yang dianalisis secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi standar. Standar kerja bagi suatu sistem biasanya dinyatakan dalam bentuk rencana, anggaran, dan kuota. Manajemen menentukan standar dan harus memastikan bahwa standar tersebut realistis, dapat dipahami, dapat diukur, dan valid. Yang kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Setelah manajer merasa puas dengan standar-standarnya, mereka lalu mengevaluasi output sistem dengan membandingkannya pada standar. Jika sistem mempengaruhi standar,
tidaklah perlu meneruskan pendekatan sistem atas pemecahan masalah pada tingkat sistem tertentu. Tetapi, manajer hendaknya mengevaluasi ulang standar berdasarkan kinerja yang baik dengan menaikkan standar. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen. Diberikan satu penilaian kritis atas manajemen dan struktur organisasi sistem. Yang keempat, mengevaluasi prosesor informasi. Ada kemungkinan terdapat tim manajemen yang baik, namun tim tersebut tidak mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Maka, kebutuhan harus diidentifikasi dan sistem informasi yang memadai harus dirancangkan dan diimplementasikan. Kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Ketika analisis pada sistem di tingkat ini telah tercapai, sistem konseptual tidak lagi menjadi masalah, dan masalah terdapat pada sistem fisik. Analisis akan dilakukan oleh sumber daya fisik di dalam unsur input dari sistem. Yang keenam, mengevaluasi proses transformasi. Prosedur-prosedur dan praktek yang tidak efisien dapat menimbulkan kesulitan dalam mengubah input menjadi output. Otomatis, robot, desain, dan produksi yang dibantu oleh komputer, serta produksi yang diintegrasikan oleh komputer adalah contoh dari upaya memecahkan masalah transformasi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi sumber daya output, di mana dengan mempertimbangkan sumber daya fisik dalam unsur output sistem. Yang ketiga adalah upaya solusi. Upaya solusi adalah upaya yang melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya, lalu menindaklanjuti implementasi untuk memastikan bahwa solusi tersebut aktif. Langkah-langkah untuk menerapkan solusi adalah, yang pertama, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Manajer mengidentifikasi cara-cara yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama. Yang kedua, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Semua alternatif harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang sama, mengukur seberapa baik satu alternatif akan memecahkan masalah. Yang ketiga, memilih solusi terbaik. Setelah mengevaluasi alternatif-alternatif, seorang manajer akan melakukan pemilihan alternatif sebagai berikut. Analisis, suatu evaluasi sistem atas pilihan-pilihan dengan mempertimbangkan konsekuensi pada sasaran organisasi. Pertimbangan, proses mental dari seorang manajer. Dan yang terakhir, tawar-menawar, negosiasi di antara beberapa manajer. Yang langkah keempat adalah mengimplementasikan solusi. Masalah tidak akan terpecahkan hanya dengan memilih solusi yang terbaik, tetapi harus mengimplementasikan solusi yang terbaik. Yang kelima, menindaklanjuti dan memastikan keefektifan solusi. Manajer dan para pengembang hendaknya tetap mengawasi situasi untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih telah mencapai hasil yang direncanakan. Materi yang kedua, mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem merupakan metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau yang biasa disebut dengan System Development Life Cycle atau biasa disingkat dengan SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi dari pendekatan sistem. Masalah akan diidentifikasi dan dievaluasi dalam tahap desain, lalu solusi yang terbaik diimplementasikan dan digunakan. Next. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prototyping. Prototyping merupakan suatu proses pendekatan yang membuat suatu model yang memperlihatkan fitur-fitur suatu produk, layanan, dan atau sistem usulan dari aplikasi baru melalui interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis, di mana modelnya dikenal dengan sebutan prototipe. Dalam penerapannya, pada pengembangan sistem,
Prototipe adalah salah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna atau user bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah diselesai. Hal ini disebabkan karena sebagian user kesulitan mengungkapkan keinginan untuk mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan ini perlu diselesaikan oleh analisis dengan memahami kebutuhan user dan menerjemahkannya ke dalam bentuk model atau disebut juga prototipe. Model ini selanjutnya diperbaiki secara terus-menerus sampai sesuai dengan kebutuhan user. Next. Nah, pada bagian prototyping ini, yang pertama yang akan dibahas adalah jenis-jenis prototype. Berdasarkan karakteristiknya, prototipe sebuah sistem dapat berupa yang pertama adalah low fidelity prototype, yaitu merupakan jenis prototipe yang tidak terlalu rinci dalam menggambarkan sistem serta memiliki fungsi atau interaksi yang terbatas. Yang kedua yaitu lebih menggambarkan konsep perancangan dibandingkan dengan model interaksi. Yang ketiga yaitu tidak memperlihatkan secara rinci sistem. Yang keempat adalah mendemonstrasikan secara umum feel and look dari antarmuka pengguna. Dan yang terakhir adalah menggambarkan konsep pendekatan secara umum. Jenis yang kedua yaitu high fidelity prototype, yaitu merupakan jenis prototype yang lebih rinci dalam menggambarkan sistem. Prototipe ini mempunyai interaksi penuh dengan pengguna, di mana pengguna dapat memasukkan data dan berinteraksi dengan sistem, mewakili fungsi-fungsi inti, sehingga dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi dari sistem akhir dan mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk sebenarnya. Next. Yang kedua yaitu ada daya tarik dari prototyping. Daya tarik dari prototyping yang pertama adalah yaitu adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua adalah pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat adalah lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir adalah penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Next. Kemudian yang ketiga yang akan dibahas adalah potensi kesulitan dari prototyping. Di mana kesulitannya yang pertama adalah pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sederhana. Yang ketiga adalah hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perencanaan yang baik. Next. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan aplikasi cepat. Pengembangan aplikasi cepat atau bisa disebut juga dengan Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD, merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang berusaha untuk memberikan aplikasi perangkat lunak lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah daripada metode yang lebih tradisional. Dalam RAD ini terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen, khususnya manajemen puncak, hendaknya menjadi penguji coba yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru. Yang kedua, anggota dari tim adalah para ahli dalam metodologi dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas khusus masing-masing. Yang ketiga adalah metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Dan yang terakhir adalah alat-alat RAD terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pengembangan berfase. Pengembangan berfase merupakan suatu pendekatan terhadap pengembangan sistem informasi. Pengembangan berfase ini terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah investigasi awal. Nah, dalam tahap pertama ini, pengembang, pengguna, dan spesialis organisasi
Melaksanakan analisis usaha dengan tujuan untuk mempelajari organisasi beserta dengan masalah sistemnya. Kemudian, setelah dilakukan investigasi awal, tahap berikutnya yaitu analisis. Nah, dalam tahap analisis ini, penganalisisan dilakukan oleh pengembang dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan informasi untuk menganalisis syarat fungsional untuk masing-masing modul sistem yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah desain. Nah, dalam tahap ini, pengembang merancang suatu komponen dan antarmuka dengan sistem lain untuk tiap modul sistem yang baru. Kemudian keempat adalah konstruksi awal. Nah, dalam tahap ini, pengembang membuat dan menguji perangkat lunak dan data tiap modul sistem dan bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Kemudian yang kelima yaitu konstruksi akhir. Perangkat lunak diintegrasikan untuk membentuk sistem yang lengkap dan diuji bersama dengan datanya. Selain itu juga, perangkat keras yang dibutuhkan dibeli dan diuji, dibuatkan fasilitas dan para pengguna dilatih. Kemudian yang keenam, yaitu pengujian dan pemasangan sistem. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pengembangan berfase. Nah, dalam hal ini, pengembang merancang dan melaksanakan uji sistem terhadap sumber daya informasi seperti perangkat lunak, data, perangkat keras, fasilitas, personel, dan prosedur. Nah, kemudian komponen sistem dipasang dan dilakukan uji penerimaan pengguna. Nah, selain itu pula, terdapat pula fase-fase modul dalam tahap-tahap pengembangan berfase ini. Nah, fase-fase modul tersebut terintegrasi ke dalam pengembangan sistem dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembuat laporan, yang kedua ada basis data, dan ketiga ada antarmuka web. Nah, antara analisis, desain, konstruksi awal, dan tinjauan pengguna dilaksanakan secara terpisah untuk tiap modul sistem yang ada. Kemudian yang B yaitu desain ulang proses bisnis. Pengembangan teknologi informasi yang seperti yang kita tahu sekarang ini terjadi dengan cepat, sehingga perusahaan perlu untuk mengambil keuntungan dengan adanya perkembangan tersebut. Sistem dalam perusahaan meliputi sistem-sistem yang memproses data dan sistem-sistem yang melakukan fungsi dasar dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, dalam desain ulang proses bisnis ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah inisiasi strategis proyek BPR atau Business Process Reengineering. Proses bisnis reengineering ini, bisnis proses reengineering ini atau BPR ini merupakan pendekatan manajemen bisnis yang berfokus pada analisis dan desain alur kerja dalam proses bisnis dalam sebuah organisasi. BPR berpotensi untuk mempengaruhi proyek-proyek dan operasi perusahaan yang ditentukan pada tingkat manajemen strategis. Nah, manajemen strategis ini memutuskan apakah BPR yang ada itu layak dilaksanakan dan menyetujui proses-proses fisik di desain ulang. Proses fisik tersebut meliputi logistik sumber daya fisik yang masuk, operasi-operasi yang menghasilkan produk atau jasa perusahaan, dan logistik keluar. Kemudian ada rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Titik awal dalam rekayasa terbalik yaitu sistem sebagai kode komputer yang diubah menjadi dokumentasi. Dokumentasi kemudian diubah ke dalam uraian-uraian yang menjadi lebih abstrak seperti diagram arus data, kasus-kasus penanganan, dan diagram relasi entitas. Jadi, rekayasa terbalik akan mengikuti suatu jalur mundur ke belakang sepanjang siklus hidup sistem, merekonstruksi desain dan perencanaan sistem yang dilakukan dalam usaha pengembangan awal. Kemudian yang ketiga adalah rekayasa ulang. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang yaitu suatu upaya untuk merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya.
Kemudian adalah pemilihan komponen-komponen BPR atau Business Process Reengineering. Komponen BPR yang dapat diterapkan secara terpisah ataupun digabung tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari dan dilihat dari dua segi. Yaitu yang pertama adalah segi fungsionalitas. Yang dimaksud dengan segi fungsionalitas ini adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem. Dan yang kedua yaitu segi mutu teknis. Yang dimaksud dengan segi mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, kemudian apabila dalam kondisi tertentu, mutu fungsional maupun teknis sama-sama buruk dalam sistem informasi dalam suatu perusahaan, maka akan dibutuhkan juga suatu proyek rekayasa ke depan. Dalam artian, bagaimana melaksanakan atau menerapkan BPR ini agar sesuai dengan kegiatan perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu mengenai materi menempatkan SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dalam perspektif. Next. SDLC tradisional, prototyping, RAD, semuanya adalah metodologi atau cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. SDLC tradisional adalah suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem. Prototyping merupakan pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Prototyping dapat berada di dalam SDLC. RAD merupakan suatu pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan implementasi SDLC. Next. Alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah sistem. Pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Next. Selanjutnya yaitu pemodelan proses. Yang pertama yaitu diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Merupakan penyajian grafis dari sebuah sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling bersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan unsur lingkungan yang berada di luar batas sistem. Unsur ini memberikan input data kepada sistem dan menerima output data dari sistem. Selanjutnya, proses adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. Arus data terdiri atas sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis atau mulai dari satu unsur data tinggal hingga satu file atau lebih, yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang lain. Penyimpanan data adalah suatu gudang data dana dapat ditunjukkan oleh sekumpulan garis-garis sejajar, sebuah kotak dengan ujung terbuka atau berbentuk oval. Next. Yang kedua yaitu diagram arus data bertingkat atau Lovelit Data Flow Diagram. Proses utama sistem ini disebut diagram nomor 0 atau figur 0 diagram yang berfungsi untuk mendokumentasikan sistem pada tingkat tertinggi. Biasanya akan lebih mudah untuk memulai dokumentasi pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian diagram N, figur dan diagram yang berfungsi mendokumentasikan sistem dengan detail yang lebih besar daripada diagram nomor 0. Terakhir, diagram konteks yang berfungsi menempatkan sistem dalam suatu konteks lingkungan. Next. Kasus penggunaan. Terdapat 2 format kasus penggunaan. Salah satunya berbentuk
naratif, continue dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan. Sedangkan format yang lain disebut format pingpong, karena terdiri atas dua naratif dan penomoran, yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas terjadi pergantian antara sistem primer dengan sekunder. Next. Format pingpong diilustrasikan dalam figur 7.15 yang mengilustrasikan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, seorang operator entry data melakukan logout, logon dengan menggunakan kata sandi. Kemudian, sistem memverifikasi kata sandi atau menolak entry. Selanjutnya, operator entry data memasukkan data pesanan penjualan ke dalam stasiun kerja. Data pesanan meliputi nomor pelanggan, nomor barang, dan jumlah barang. Selanjutnya, program entry pesanan mengakses file induk untuk memverifikasi keakuratan. Terdapat nomor pelanggan, nomor barang, dan selanjutnya yaitu ketika nomor tidak dapat diverifikasi dengan benar, program akan menampilkan satu pesan kesalahan dan meminta operator memasukkan ulang informasi. Kemudian ketika operator ingin mengakhiri proses entry pesanan, ia akan melakukan log off. Next. Kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. DFD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0. Next. Selanjutnya yaitu materi mengenai manajemen proyek. Next. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit IT, dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus. Maka ia disebut sebagai steering committee atau komite pengarah. Next. Steering committee SIM ketika sebuah perusahaan membentuk satu steering committee dengan tujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan. Maka nama steering committee SIM akan digunakan. Para anggota permanen dari steering committee SIM selalu terdiri atas para eksekutif puncak, sedangkan anggota sementara terdiri atas manajer-manajer di tingkat yang lebih rendah dan para konsultan yang ikut. Yang pertama yaitu menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Kemudian melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Kemudian menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Next. Selanjutnya yaitu kepemimpinan proyek. Steering Committee SIM jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab itu jatuh ke tangan tim proyek. Aktivitas tim akan diarahkan oleh seorang ketua atau pimpinan proyek yang memberikan arahan di sepanjang masa proyek. Kemudian mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Rencana ini pertama-tama dirancang dalam bentuk umum dan selanjutnya dibuat menjadi lebih spesifik. Satu format yang populer untuk rencana terinci adalah grafik. Sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan
yang disusun dalam urutan-urutan waktu. Satu pelengkap bagi grafik Gantt adalah diagram jaringan yang disebut juga diagram CPM atau Critical Path Method atau PERT atau Program Evaluation and Review Technique adalah sebuah gambar yang mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan menghubungkannya dengan panah-panah untuk menunjukkan urutan pengerjaan. Next. Selanjutnya yaitu dukungan web bagi manajemen proyek. Dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Sebagai contoh, Logis Software. Sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut AC Project Net. Perusahaan tersebut juga menawarkan kursus manajemen proyek secara online, sebagian dibantu bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen proyek para karyawannya. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengestimasi biaya proyek. Mengestimasikan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem telah lama menjadi suatu tugas yang menantang. Banyak metode yang dilakukan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek yang berdasar kepada 3 komponen, yaitu informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan, yang kedua pengalaman historis, dan yang ketiga yaitu pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Next. Adapun proses atau tahap yang pertama yaitu input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown struktur atau yang biasa disebut dengan WBS mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang membutuhkan sumber daya. Contoh dari WBS ini adalah grafik Gantt atau grafik diagram jaringan yang telah disematkan pada gambar di PPT. Tarif sumber daya atau resource rate adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Estimasi durasi aktivitas menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Informasi historis atau historical information terdiri dari file-file dari data-data proyek masa lalu atau basis data, pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Next. Tahap yang kedua atau proses yang kedua yaitu alat-alat dan teknik estimasi. Alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Berikut telah ditampilkan yaitu gambar dari alat-alat terkomputerisasi. Sedangkan teknik estimasi dibagi menjadi 2, yaitu estimasi analogis dan estimasi dari bawah ke atas. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Estimasi dari bawah ke atas dimulai dengan detail seperti aktivitas di dalam grafik Gantt, lalu mengalihkannya dengan data biaya seperti tarif per jam untuk karyawan dan untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Next. Next. Tahap yang terakhir, yaitu output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinamakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku, seperti dolar atau euro. Di PPT telah disematkan yaitu gambar mata uang, yaitu output dari pengestimasian biaya, yaitu mata uang dolar atau euro. Detail-detail pendukung mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dalam setiap asumsi-asumsi yang diambil. Rencana manajemen biaya menjelaskan bagaimana varians biaya akan dikelola.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.